Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai bab 8 yaitu tentang FTTH dalam mendukung suksesnya Wi-Fi. Untuk anggota kelompok 5 sendiri itu yang pertama itu ada teman saya Anissa dengan NIM 15136190008. Lalu ada saya Irfan Maulana dengan NIM 15136190039. Lalu yang terakhir ada Fatia Oktaviani dengan NIM 15136190058. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas 4 subbab. Yang pertama itu mengenai 8.1, subbab pertama itu umum. Lalu subbab berikutnya itu mengenai sekilas Wi-Fi. Lalu kita jelaskan juga mengenai mengapa Wi-Fi. Lalu subbab yang terakhir 8.4 yaitu mengenai konfigurasi Wi-Fi. Untuk subbab yang pertama 8.1 mengenai umum. Seiring dengan tuntutan peningkatan produktivitas manusia, terjadi peningkatan kebutuhan akan komunikasi data yang fleksibel atau kapan saja dan di mana saja, dan mampu memberikan layanan dengan kecepatan data yang tinggi. Lalu selanjutnya subbab 8.2 mengenai sekilas Wi-Fi. Berbagai kombinasi dari Wi-Fi, NIC, dan access point akan memberikan kemudahan untuk menciptakan berbagai jenis konfigurasi jaringan. Namun, menurut standar yang diajukan oleh IEEE untuk Wi-Fi, ada 2 model konfigurasi utama untuk jaringan ini, yaitu ad hoc dan infrastruktur. Yang pertama itu ada konfigurasi ad hoc. Jaringan ad hoc terbentuk antara terminal atau notebook, desktop atau PDA yang telah dilengkapi Wi-Fi card saling tersambung tanpa melalui access point. Contohnya dari jaringan ad hoc adalah jaringan untuk memiliki konfigurasi peer-to-peer. Untuk sebuah kantor yang tidak terlalu besar dan hanya terdiri atas satu lantai, maka konfigurasi peer-to-peer wireless akan cukup memadai. Gambar di atas adalah ilustrasi konfigurasi ad hoc. Dengan station dapat berupa komputer, PDA, atau device lain yang mempunyai interface Wi-Fi. Lalu selanjutnya mengenai konfigurasi infrastruktur atau client server. Gambar di atas ada ilustrasi konfigurasi infrastruktur. Infrastruktur Wi-Fi adalah sebuah konfigurasi jaringan di mana jaringan wireless tidak hanya berhubungan dengan sesama jaringan wireless saja, akan tetapi terhubung juga dengan jaringan wire. Agar jaringan wireless dapat berhubungan dengan jaringan wired, maka access point diperlukan. Lalu bagaimana bila AP yang dipasang terdiri dari lebih dari 2? Nah, tentunya pengaturan frekuensi lebih harus hati-hati agar tidak saling mengganggu antara AP satu dengan yang lainnya. Pengaturan channel AP menjadi perhatian agar tidak terjadi interferensi. Dengan catatan, AP itu adalah access point. Lalu, materi selanjutnya yaitu mengenai bridge mode. Untuk aplikasi bridge mode, Wi-Fi biasanya digunakan untuk menghubungkan antara LAN to LAN yang saling terpisah. Karena jarak antar gedung tidak terlalu jauh atau ratusan meter, maka Wi-Fi dapat sebagai alternatif solusi. Konfigurasi jaringan tersebut dilakukan dengan memakai 2 AP, satu sebagai AP dan pasangannya dilakukan sebagai AP client. Lalu selanjutnya untuk cara setting sebagai model bridge mode adalah yang pertama itu kita harus pilih AP sebagai fungsi bridge. Lalu selanjutnya 2 AP yang digunakan sebagai bridge dimaksud harus dikonfigurasi dengan SID dan channel frekuensi yang sama. Nah, gambar di atas menunjukkan bahwa Wi-Fi dapat diaplikasikan sebagai model bridge mode, digunakan saat menghubungkan LAN antar gedung. Lalu selanjutnya itu ada repeater mode. Pada konfigurasi repeater mode bertujuan untuk memperjauh coverage dari suatu AP atau melakukan coverage pada lingkungan yang cukup sulit jika hanya menggunakan satu AP saja. Repeater mode dilakukan dengan cara menambah AP baru yang berfungsi sebagai titik tengah atau perantara antara klien dengan AP lain yang terhubung ke wired LAN atau root yang terhubung langsung ke jaringan. Repeater ini memiliki sinyal dari AP atau repeater lainnya, kemudian melakukan retransmit data-data tersebut. Lalu untuk kelemahan repeater mode yaitu tingkat kecepatan keluaran AP yang akan menurun drastis mengingat fungsinya yaitu menerima data-data yang dikirimkan melalui gelombang radio atau RF dan melakukan retransmisi data-data tersebut pada gelombang radio yang sama sehingga pekerjaan yang dilakukan lebih banyak dari AP biasa. Nah, di sini ada gambar di atas menunjukkan bahwa di samping tersambung ke jaringan, maka AP juga dihubungkan ke AP repeater untuk memperluas jaringan. Selanjutnya mengenai wireless mesh. Wireless mesh memadukan antara standar Wi-Fi 802.11 A-B-G-N-AC. Secara teknis standar frekuensi 5,8 GHz digunakan untuk menghubungkan antar AP.
Sedangkan standar yang 802.11b-G-N berfungsi menghubungkan device klien ke AP. AP yang digunakan tidak terbatas hanya 2 AP, namun sudah tergolong banyak. Hubungan antar AP tidak harus point to point dan menggunakan jaringan fisik, namun sudah ke multi-point. Keuntungan dari wireless mesh sendiri yaitu kemampuan dalam mengcover suatu area dan fleksibilitas dalam instalasinya. Di sini ada gambar ilustrasi dari wireless mesh. Sesuai gambar di samping, maka sebagai backhaul-nya menggunakan frekuensi 5,8 GHz, sedangkan akses ke CPE pelanggan menggunakan frekuensi 2,4 GHz dan 5,8 GHz. Aplikasi wireless mesh dalam skala besar. Dan berikut terdapat gambar aplikasi wireless mesh untuk pelanggan personal. Dalam hal ini, pengguna diasumsikan berada di lokasi area luar atau outdoor. Biasanya, pengguna memanfaatkan smartphone untuk akses ke internet bila dalam kondisi bergerak. Namun, bila dalam kondisi diam, maka pengguna Wi-Fi biasanya menggunakan device notebook atau komputer. Contoh implementasi wireless mesh. Dan berikut terdapat gambar contoh implementasi wireless mesh antar gedung atau penghubung ke lokasi kendaraan. Gambar di samping mengilustrasikan bahwa Wi-Fi mesh digunakan melalui beberapa repeater. Repeater digunakan di lokasi bergerak seperti bus, mobil, atau kereta. Subbab 8.3 Mengapa Wi-Fi? Pemanfaatan Wi-Fi menjadi salah satu kunci sukses dalam penggelaran layanan mobile broadband bila teknologi 4G belum digunakan, atau bisa juga disandingkan dengan teknologi 4G sebagai fungsi of the traffic data yang sudah tidak tertampung oleh infrastruktur 3G atau 4G. Beberapa alasan lain mengapa pengguna Wi-Fi sangat penting. A. Teknologi dan semua jenis smartphone telah tersedia radio interface Wi-Fi 802.11a-b-N bahkan AC, sehingga user atau pengguna tidak memerlukan lagi modem untuk menikmati internet. Hal tersebut tidak bisa dinikmati bila menggunakan 3G atau 4G, Wi-Fi Max, radio IP, GPON, atau XDSL. Semuanya membutuhkan modem di sisi pengguna. Hal tersebut juga menyebabkan bahwa Wi-Fi lebih mudah dikenal dibanding teknologi lainnya. Dan berikut terdapat gambar yang mengilustrasikan mengenai ketersediaan Wi-Fi di berbagai tipe device seperti konsumer elektronik, smartphone, dan komputer. Dan juga terdapat gambaran perkembangan device perangkat yang ada Wi-Fi-nya. Selanjutnya, untuk poin B, Wi-Fi untuk 3G atau 4G offload. Selain banyak digunakan sebagai hotspot atau wireless internet di lokasi-lokasi seperti kafe, rumah sakit, kampus, bandara, hotel, dan lainnya, maka Wi-Fi juga bisa dimanfaatkan untuk 3G atau 4G offload. Artinya, trafik data yang sudah tidak tertampung di 3G atau 4G akan dialihkan ke infrastruktur Wi-Fi. Dan berikutnya ada gambar yang mengilustrasikan pertumbuhan pemanfaatan Wi-Fi untuk 3G atau 4G offload. Pada poin C terdapat frekuensi. Seperti diketahui bahwa Wi-Fi menggunakan frekuensi unlicensed atau ISM, Industrial, Scientific, and Medical, sehingga tidak dibutuhkan biaya dari operator untuk membeli atau membayar frekuensi kepada regulator, dalam hal ini pemerintah. Setiap institusi atau perorangan dapat memasang AP access point di rumah dan kantor. Pada poin D terdapat bandwidth lebar. Keunggulan lain dari Wi-Fi walaupun free frekuensinya adalah channel atau bandwidth yang tersedia cukup besar, bahkan dapat dikatakan sangat besar. Terdapat 20 MHz atau 40 MHz per channel, sehingga mampu untuk mendelivery layanan 100-300 Mbps. Bahkan untuk standar yang baru, 802.11ac dapat memanfaatkan channel 80 dan 160 MHz, bandingkan dengan operator seluler saat ini yang hanya memiliki 10 MHz. Pada poin E terdapat kecepatan data atau data rate. Dengan tersediaannya pilihan channel bandwidth seperti uraian di atas,
20, 40, 80, atau 160 MHz, dan dengan pilihan standar yang semakin berkembang, 802.11a-b-b-n-ac, maka kecepatan datanya bisa mencapai 54 Mbps, 100 Mbps, 300 Mbps, atau 1,7 Gbps. Untuk poin F terdapat perangkat murah. Saat ini telah banyak kalangan perumahan, kafe, sekolah, kampus, kos, apartemen, dan hotel kecil menggunakan Wi-Fi. Hal tersebut dikarenakan harga AP yang murah, yaitu di bawah 1 juta rupiah. Poin G, simpel dan mudah dikonfigurasi. Dengan tersedianya pilihan channel dan karena mudah dan simpel atau sederhana, maka Wi-Fi sangat cepat untuk dipasang. Hanya butuh beberapa menit saja untuk melakukan instalasi AP. Selain itu, barangnya juga ringan atau handheld, sehingga mudah dibawa kemana-mana. Bandingkan dengan perangkat radio lain seperti BTS, CDMA, GSM, atau radio IP yang perlu instalator khusus yang memiliki keahlian khusus. Poin H yaitu mobility. Sistem Wi-Fi dapat menyediakan layanan pada user-user LAN agar dapat mengakses informasi secara real-time dimanapun mereka berada. Pengguna atau user dapat mengakses data atau internet secara nirkabel. Dengan demikian, banyak sekali keuntungan yang diperoleh. Selanjutnya, I yaitu kecepatan dan kemudahan penginstalan. Wi-Fi dapat diinstal dengan cepat dan mudah tanpa harus menggunakan berbagai macam kabel ke sisi user. Perangkat AP Wi-Fi sangat mudah konfigurasinya sehingga dapat secara mudah dan cepat instalasinya. Hal tersebut sangat berbeda dengan perangkat dari sistem seluler, di mana konfigurasi dari BTS atau base station cukup rumit sehingga tidak sembarang orang bisa melakukan konfigurasi atau setting. Poin J terdapat penginstalan yang fleksibel. Wi-Fi memungkinkan kita untuk membuat sebuah jaringan di tempat yang tidak memungkinkan bagi pemasangan kabel. Kasus seperti ini sering terjadi untuk lokasi atau tempat yang sudah terbangun dengan baik. Artinya, bangunan sudah ada lebih dulu dan jaringan LAN belum disiapkan sebelumnya. Poin K, mengurangi biaya. Dengan semakin maraknya pemanfaatan Wi-Fi di beberapa kondisi dan situasi, maka harga dari perangkat Wi-Fi semakin menurun. Dengan demikian, biaya yang dibutuhkan untuk instalasi perangkat Wi-Fi juga semakin murah. Maka tidak heran kalau pemanfaatan Wi-Fi juga dipakai oleh segmen perumahan. Poin L yaitu scalability. Sistem Wi-Fi dapat dikonfigurasikan pada berbagai macam topologi, baik untuk lingkungan perumahan dan HRB atau high-rise building. Dari sisi lingkungannya bisa untuk indoor maupun outdoor. Poin N, lebih stabil. Bila dibandingkan dengan teknologi berbasis lainnya seperti GSM, 3G atau 4G, atau CDMA ESDO dalam konteks menyediakan layanan modal data atau modal broadband, maka Wi-Fi dijamin lebih stabil. Hal tersebut karena jumlah bandwidth yang tersedia lebih besar bila dibanding dengan teknologi seluler. Selain itu, hampir semua atau dapat dikatakan bahwa bila kita menggelar Wi-Fi, maka selalu digunakan dua solusi, yaitu WLAN line ditambah Wi-Fi. Bisa menggunakan copper atau ADSL atau jaringan optik yaitu GPON sebagai backhaul-nya. Sedangkan sistem seluler hampir semuanya menggunakan sistem wireless sampai ke CPE pelanggan. Kalau bicara wireless, maka akan sangat rentan terhadap pengiriman data. Sehingga bila persentase wireless-nya tinggi, maka dimungkinkan akan terjadi pelemahan sinyal yang bisa dikarenakan interferensi atau kondisi lingkungan akibat terhalang bangunan, pohon, maupun juga karena kondisi cuaca. Subbab 8.4 Konfigurasi Wi-Fi. Pemanfaatan Wi-Fi baik untuk melayani area hotspot indoor ataupun outdoor memerlukan jaringan backhaul untuk menghubungkan lokasi AP ke sisi operator. Secara umum, berikut ini merupakan teknologi yang biasa digunakan sebagai backhaul untuk solusi Wi-Fi. Pada gambar 12, menggambarkan solusi aneka backhaul untuk akses point Wi-Fi.
Dari gambar 12, maka untuk menghubungkan lokasi akses point atau hotspot ke jaringan operator bisa dilakukan dengan berbagai macam teknologi. Optical Line Terminal atau OLT dan Optical Network Terminal atau ONT merupakan perangkat aktif yang biasa digunakan oleh infrastruktur Fiber to the Home atau FTTH. Digital Subscriber Line Access Multiplexer atau DSLAM dan Asymmetric Digital Subscriber Line atau ADSL modem digunakan bila jaringan yang digelar adalah infrastruktur tembaga. Sedangkan base station dan subscriber station bila infrastrukturnya menggunakan solusi wireless atau WiMAX. Sedangkan untuk radio internet protokol bila infrastruktur yang digelar adalah solusi radio internet protokol. Selain memerlukan jaringan backhaul, untuk konfigurasi Wi-Fi bisa juga dihubungkan langsung dengan jaringan Metro Ethernet melalui interface L2 switch. Pada gambar 13 di bawah ini menunjukkan jaringan Wi-Fi yang langsung dihubungkan dengan Metro. Beberapa karakteristik bila Wi-Fi disambungkan dengan jaringan Metro secara langsung. Yang pertama, bandwidth terjamin kecepatannya, karena langsung terhubung ke port Metro dan tidak melalui backhaul terlebih dahulu. Yang kedua, maintenance lebih mudah karena biasanya terletak dengan lokasi central office atau CO. Selain itu, Wi-Fi juga banyak diintegrasikan dengan jaringan broadband berbasis XDSL. Pada implementasiannya, jaringan ini banyak digunakan karena infrastruktur ADSL menggunakan jaringan Cooper atau tembaga yang telah banyak digunakan di lapangan. Gambar 14 berikut ini merupakan konfigurasi generik infrastruktur Wi-Fi yang disambungkan via modem XDSL. Contoh operator yang banyak menggunakan jaringan seperti di atas adalah Telkom Indonesia dengan nama brand Speedy. Sebagian besar jaringan Speedy saat ini banyak memanfaatkan jaringan tembaga yang disambungkan dengan perangkat modem ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Line. Fiber to the Home atau FTTH untuk mendukung suksesnya Wi-Fi. Dari uraian di atas, bagaimanakah FTTH bisa mensukseskan jaringan Wi-Fi? Lalu, apakah ada hubungannya antara FTTH dengan Wi-Fi? Bukankah Wi-Fi menggunakan jaringan wireless, sedangkan FTTH menggunakan jaringan optik? Gambar 15 di bawah ini dapat menjawab beberapa pertanyaan pada slide sebelumnya. Dari gambar sebelumnya dapat diuraikan bahwa jaringan digunakan untuk menghubungkan lokasi pelanggan seperti rumah dan gedung ke central office atau CO atau ke sisi operator atau internet service provider yang disingkat ISP. Sedangkan jaringan Wi-Fi diletakkan di dalam rumah atau gedung pelanggan. Solusi ini dinamakan layanan Wi-Fi dengan FTTH sebagai backhaul-nya. Untuk kasus seperti di atas, karena Wi-Fi untuk melayani pelanggan outdoor, maka akses point Wi-Fi diletakkan di tiang listrik atau tiang telepon. Dalam kondisi real di lapangan, sebagian besar Wi-Fi digunakan untuk melayani area indoor, baik untuk rumah sakit, sekolah, hotel, bandara, rumah, kos, kampus, dan beberapa lokasi indoor lainnya. Pada gambar berikut ini mengilustrasikan penempatan akses point Wi-Fi di gedung bertingkat. Dari gambar, dapat dimaksudkan akses point disambungkan ke jaringan internet protokol atau LAN melalui jaringan fiber optik yang ada di dalam gedung melalui perangkat switch atau Optical Network Termination atau ONT sebagai interface-nya. Pada gambar 16 di bawah ini mengilustrasikan penggunaan Wi-Fi untuk area gedung bertingkat atau indoor. Seperti
gambar 16 pada slide sebelumnya, Wi-Fi digunakan untuk melayani area perkantoran atau gedung di area indoor. Secara teknis, penggunaan Wi-Fi dapat menggunakan frekuensi 2,4 GHz atau 5,8 GHz. Biasanya pada frekuensi 5,8 GHz digunakan sebagai backhaul. Sedangkan untuk perangkat atau frekuensi 2,4 GHz digunakan untuk akses ke PC, notebook, atau smartphone. Untuk gambaran secara detail, contoh penggunaan fiber to the home dalam mendukung implementasi Wi-Fi adalah seperti gambar di bawah ini yang mengilustrasikan jaringan Wi-Fi yang terintegrasi dengan Optical Network Termination Fiber to the Home atau ONT FTTH. Sekian video pembelajaran yang dapat kelompok kami tampilkan. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.